Liga belum ada kejelasan, klub resah. Arema dan Madura kena sanksi kepolisian. Sintayong desak pemerintah agar liga dilanjutkan. Dan polemik aneh bursa transfer. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Bulan Oktober hampir berakhir, namun gelagat kompetisi akan dilanjutkan belum juga tercium. Hingga saat ini PSSI belum juga mengumumkan apakah kompetisi akan dilanjutkan. Hal ini yang dirisaukan beberapa klub Liga 1. Pasalnya jika hingga Oktober belum ada keputusan, klub-klub terancam bubar. Karena pada November nanti beberapa pemain akan habis masa kontraknya, sementara belum ada kejelasan soal negosiasi baru karena klub belum tahu apakah liga akan berjalan. Seperti yang dikeluhkan Persib Bandung, pasalnya November nanti ada beberapa pemain yang akan habis masa kontraknya, seperti Nick Kuipers, Victor Igbonepo, dan Fabiano Beltrame. Rene Albert berharap para pemain ini bersabar dan berharap ada keputusan kompetisi segera dimulai. Ya, ini tentu akan merepotkan. Ada beberapa pemain kami yang akan habis kontraknya November ini, seperti Nick, Victor, dan Fabiano. Sementara klub belum berani ambil keputusan negosiasi kontrak karena belum jelasnya kompetisi. Saya khawatir tim Persib akan pincang jika harus menunggu lama lagi, ujar Robert Rene Albert. Begitupun dengan klub-klub lain. Para klub merasa khawatir dengan kondisi keuangan, pasalnya para sponsor mulai mempertanyakan nasib kompetisi. Jika tidak ada keputusan, bisa jadi para sponsor ini akan hengkang dan itu artinya klub tidak ada pemasukan sama sekali, yang artinya klub akan bangkrut. Seperti yang dialami salah satu produsen aparel ternama Indonesia, MBB Apparel. MBB Apparel yang mensponsori beberapa klub seperti Madura United, Persiraja Banda Aceh, dan Persik Kediri harus bangkrut. Bangkrutnya MBB Apparel membuat Madura United merugi dan akhirnya mencari sponsor aparel baru, yakni Extend. Sementara Persik Kediri dan Persiraja belum menemukan sponsor baru lagi. Kerugian yang tak sedikit karena harus kehilangan sponsor. Sementara itu, laga uji coba antara Madura United dan Arema FC pada hari Rabu kemarin harus dihentikan oleh pihak kepolisian di menit ke-75. Pihak kepolisian akan memanggil kedua klub karena melakukan pertandingan tanpa izin dari kepolisian. Sebelumnya Madura dan Arema memang menggelar uji coba pada hari Rabu kemarin dengan tertutup. Kedua klub ini mengakui memang tak meminta izin dari kepolisian karena laga ini bukan laga resmi melainkan hanya latihan bersama. Namun pihak kepolisian menganggap kedua kesebelasan ini melanggar aturan. Meskipun mereka bilang ini hanya latihan, tapi latihan yang diizinkan hanyalah internal game satu klub saja, bukan mengundang klub lain. Untuk itu pihak kepolisian akan memberikan sanksi keras pada dua klub ini. Bahkan bukan hanya Arema dan Madura yang akan diberi sanksi, tapi pihak PSSI pun akan dikenakan sanksi karena kepolisian menganggap PSSI lalai dan membiarkan kedua klub ini menggelar pertandingan tanpa izin. Pihak Madura melalui pelatih Rahmat Darmawan merasa bingung dengan dihentikannya laga ini. Pasalnya ia menganggap ini hanya latihan tertutup dan sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Saya rasa sulit buat kami kalau terus seperti ini.
Kami ini hanya latihan tanpa penonton. Protokol kesehatan pun ketat. Kita sudah swab tes dulu. Ada masalah apa? Saya kok nggak mengerti ya. Terus maunya seperti apa? Kami ini cuma main bola untuk kesehatan. Semua syarat udah terpenuhi. Padahal profesi lain yang mungkin tanpa protokol kesehatan masih bisa berjalan. Kenapa sepak bola tidak? Ini sangat-sangat aneh, ujar Rahmat Darmawan. Sementara pihak Arema melalui manajer Rudi Widodo mengatakan ini bukan masalah besar. Ini hanya masalah miskomunikasi saja dengan pihak kepolisian. Ini cuma masalah miskomunikasi saja. Kami memang latihan bersama dengan Madura. Itu pun tak sampai malam. Paling cuma sampai jam 5 dan kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak stadion agar main siang saja supaya tidak pakai lampu. Tapi ketika jam 5 kurang, tiba-tiba lampu surut stadion nyala dan polisi datang. Itu kami juga sudah hampir selesai, ujar Rudi Widodo. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akhirnya angkat suara tentang dihentikannya liga. Menurut pria asal Korea ini, dirinya ingin liga dilanjutkan. Hal ini demi memantau perkembangan talenta yang bisa direkrut untuk Timnas Indonesia. Jika liga tidak ada, dirinya kesulitan mencari pemain untuk timnas di ajang Piala Dunia U20, Piala AFF, dan Asian Cup. Dirinya mengetahui alasan tak dilanjutkannya kompetisi karena masalah pandemi. Namun dirinya membandingkan pandemi di Indonesia dengan Korea. Korea yang jauh lebih parah saja pandeminya bisa menggelar liga, kenapa Indonesia tidak? Ujung dari kompetisi itu adalah timnas. Karena di kompetisi resmi pemain akan mendapatkan atmosfer pertandingan. Ini beda jika hanya uji coba atau latihan saja. Jadi jika Indonesia ingin punya timnas yang bagus, jangan menunda-nunda kompetisi. Karena jika tidak ada kompetisi, dari mana timnas bisa dapat pemain? Saya mengharapkan Indonesia segera buka kompetisi demi timnas. Karena Piala Dunia bisa saja dibatalkan jika di Indonesia tidak ada kompetisi, ujar Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong mengatakan, di negara kami, Korea, pandemi itu sangat besar dan parah. Tapi pemerintah tetap membuka liga karena liga itu olahraga dan olahraga adalah cara ampuh jaga kesehatan. Di sana pemerintah sigap mengatur cara agar pandemi tidak menyebar di sepak bola. Caranya dengan melibatkan pengamanan yang ketat. Jika Korea bisa, kenapa pemerintah Indonesia tidak bisa lakukan itu? Apa yang ditunggu? Ujar Sintayong. Memang ini sedikit aneh. Pemerintah memang berupaya mengurangi dampak pandemi, namun kenapa justru sepak bola yang merupakan cabang olahraga demi kesehatan dilarang? Padahal semua sudah sesuai prosedur, baik itu keamanan dan protokol kesehatan. Lalu untuk apa pemerintah gembar-gembor adakan Piala Dunia jika liga tidak ada? Bukankah ini bisa menjadi alasan FIFA membatalkan Piala Dunia? Karena salah satu syarat menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah adanya kompetisi reguler yang kompetitif dan sehat. Ini bagaikan judul sebuah lagu. Entah apa yang merasukimu, pemerintah Indonesia. Pelatih Persib Bandung kembali mempertanyakan legalitas dari transfer window 2020 yang dibuka tak sesuai jadwal. Transfer window yang seharusnya dibuka Desember hingga Januari namun dimajukan menjadi September hingga Oktober. Bahkan ketika waktunya telah habis, para klub masih bisa rekrut pemain baru. Menurut Raina Albert, pihaknya belum menerima surat resmi dari PT LIB maupun PSSI soal transfer window. Hingga saat ini saya selalu bertanya pada manajemen, apakah ada surat resmi dari PSSI atau PT LIB soal transfer window? Dan ternyata belum ada surat resmi. Ini sama sekali tak jelas. Mulai dari waktu yang dimajukan, batas waktu yang dilanggar, kita butuh kejelasan, profesionalisme. Ini sama sekali tidak membantu. Supaya semua klub tahu apa yang terjadi demi kepentingan sepak bola Indonesia. Bukan hanya kepentingan 1 atau 3 klub saja yang tiba-tiba minta transfer window dibuka demi untuk menambah pemain karena mereka kekurangan pemain asing, ujar Robert Raina Albert. Nah itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini.
Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.